banyak yang menjajah Indonesia ya. Yang paling lama tentu tahu semua, di SD juga sudah dipelajari negara Belanda. Kemudian apa? Inggris, Prancis, Portugal, terakhir adalah negara Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan ni'amillah wassalatu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Salam pesantren inovatif. Salam santri hebat. Sudah tahu kan para pemirsa, Indonesia adalah bekas negara jajahan. Sudah dijajah. Yang paling lama adalah banyak yang menjajah Indonesia ya. Yang paling lama tentu tahu semua, di SD juga sudah dipelajari negara Belanda. Kemudian apa? Inggris, Prancis, Portugal, terakhir adalah negara Jepang. Jadi Indonesia itu negara bekas jajahan, baru merdeka tahun berapa? Tahu semua, tahun 1945. Sudah tahu semua itu. Yang menjadi topik pembahasan kita pada episode kali ini adalah kenapa Indonesia itu bisa dijajah oleh beberapa negara tadi. Kenapa? Kebanyakan yang kita tahu, yang kita dengar informasi dan kita yakini, karena negara-negara itu adalah kuat, kokoh, baik, bagus, dan seterusnya. Sementara kita waktu itu adalah negara yang lemah, kecil, tidak kuat, tidak bertenaga, tidak punya peralatan yang canggih. Itu yang kita serap selama ini. Pada episode kali ini, saya ingin memberi perspektif lain. Bahwa kenapa kita bisa dijajah oleh banyak negara tadi, bukan karena mereka kuat, mereka baik, mereka canggih, mereka modern, sementara kita sebaliknya adalah lemah, buruk, terbelakang, dan menurut saya itu adalah karena kita yang buruk, kita yang tidak kuat, kita yang lemah, kita yang tidak baik. Loh, kok bisa? Ya, karena coba kita analisa. Kalau mereka kuat, kita kuat. Apa bisa dijajah? Kalau mereka canggih, kita kan bisa canggih juga. Kenapa? Apa bisa dijajah kalau sama-sama canggih? Mereka maju, kita maju juga. Apa bisa kita dijajah? Apa bisa mereka datang ke Indonesia dan menjajah negara kita? Tentu tidak bisa. Sekarang permasalahannya bukan mereka canggih, mereka kuat, mereka bagus, mereka terorganisir. Tapi karena kita tidak terorganisir, kita tidak canggih, kita tidak kuat, dan kita tidak bersatu. Itu masalahnya. Sehingga pola pikiran yang kita pakai bukan melemparkan kesalahan, melemparkan stigma negatif, melemparkan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Karena tidak ada gunanya. Kita berusaha melemparkan stigma negatif, hal-hal buruk itu untuk kita sendiri. Sehingga ada gunanya, sehingga kita bisa introspeksi. Bahasa Inggris introspection.
bahasa Arabnya muhasab, bisa meneliti diri sendiri sehingga kita bisa melakukan perbaikan, peningkatan, improve untuk selanjutnya. Kalau kita melempar setiap sesuatu, setiap saat kita melemparkan kesalahan kepada orang lain, ya apa gunanya? Kita tetap tidak berubah, kita tetap tidak memperbaiki diri sendiri. Kita tunjuk orang lain terus, oh dia yang salah, oh dia yang keliru. Sedangkan kita tidak mau berubah. Ya tidak ada gunanya. Sengaja saya pakai contoh global tadi ya, negara Indonesia. Sekarang kita tarik kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri. Bahwa setiap ada kesalahan, jangan serta-merta melempar kepada pihak lain. Harus selalu introspeksi. Harus selalu menuduh kepada diri sendiri. Kata orang-orang tua dulu, masih ingat ya, kalau kita menunjuk pada orang lain satu jari, kamu yang salah, kamu yang keliru, kamu ayo perbaiki pada orang lain satu telunjuk kita. Ingat, telunjuk yang lain mengarah pada diri sendiri. Satu menunjuk kepada orang, yang lain mengarah kepada diri sendiri. Ini adalah bahasa tubuh, isyarat dari Allah bahwa sebelum menuduh, sebelum menyalahkan, sebelum mengelirukan orang lain, kita lebih dahulu harus menyalahkan diri sendiri. Bukan satu kali. Ke orang satu kali, kita berapa kali? Kalau yang jelas 3 kali. Nyalahkan diri sendiri 3 kali sebelum orang lain. Biasanya orang lain, biasanya kita menyalahkan orang lain dengan gampang, dengan mudah. Sementara diri sendiri tidak mau disalahkan, tidak mau berubah. Sekarang kita balik. Kita menyalahkan diri sendiri. Kita menyalahkan diri sendiri bukan karena apa? Karena agar supaya kita mau berubah, mau introspeksi, mau muhasabah. Kalau orang lain terus ya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Itu dalam konteks diri sendiri. Padahal coba kalau dilihat kembali ke masa penjajahan tadi. Penjajah Belanda datang pertama kali ke negara kita ini, waktu itu belum ada Indonesia ya. Belum ada Indonesia. Datang pertama kali itu hanya 4 kapal. Hanya 4 kapal besar ya, mungkin sekitar orang berapa? 100 apa 200. Tidak banyak kan? Hanya 4 kapal. Pemimpinnya tahu kan, di sejarah sudah banyak diterangkan. Pemimpinnya adalah Charles de Houtman. Hanya 4 kapal. Bayangkan dia dari negara Belanda datang ke Indonesia menempuh jarak berapa mil, jutaan mil ya. Dulu kan belum ada jurusan langsung dari Eropa ke Asia jalur laut. Kalau sekarang kan sudah ada lewat jalur langsung antara Eropa ke Asia. Sudah dibelah apa itu yang ada di negara Mesir, terusan Suez ya. Jadi sekarang sudah lewat terusan Suez, sudah dibelah, sudah menghubungkan antara benua Eropa dengan Asia. Kalau dulu zamannya Charles de Houtman itu pada tahun akhir abad ke-16 ya, tahun 1596 ya, kalau tidak salah, ya sekitar itu, akhir abad ke-16. Dia melewati Eropa ke Afrika, jadi di Afrika dia kelilingi, tidak lewat jalan pintas terusan Suez karena tidak ada. Kelilingi sampai ke India, sampai ke Malaka,
sampai ke Pulau Jawa. Sampai ke Pulau Jawa. Kesultanan Banten yang dia datangi pertama kali. Dalam sejarah, dia berani melewati jalur-jalur itu dalam rangka mencari komoditi perdagangan. Rempah-rempah. Rempah-rempah yang di Eropa tidak ada rempah-rempah. Alhamdulillah negara kita Allah berikan kesuburan sehingga rempah-rempah, bumbu-bumbu, bumbu masak, jamu, untuk obat-obatan, segala-segalanya ada di negara kita. Alhamdulillah. Jadi dia datang ke sini dalam rangka mencari itu. Tahu perjalanannya berapa hari dari Belanda sampai ke Kesultanan Banten. Berapa hari? 3 hari? 10 hari? 1 bulan? 2 bulan? Berapa hari? 14 bulan. Demikian jauh. 14 bulan itu berarti berapa? 1 tahun lebih 2 bulan. 1 tahun lebih 2 bulan. Jauhnya perjalanan yang ditempuh dengan kapal dari Belanda ke Indonesia, ke Kesultanan Banten. Kalau sekarang sudah masuk wilayah DKI Jakarta. Atau persisnya sekarang ada provinsi baru, Provinsi Banten ya. Provinsi Banten. Dari Belanda ke sana 14 bulan. Charles de Houtman beserta awak kapalnya yang lain menempuh perjalanan dari negaranya sampai ke Indonesia. 14 bulan. Demikian semangatnya, demikian kuatnya, demikian besar rasa optimisnya. Sementara kita di Indonesia tidak bisa begitu. Kita di Indonesia kapalnya ya kecil-kecil, senjatanya tidak pakai senapan mesin seperti mereka, belum mempunyai meriam-meriam canggih seperti armada yang dibuat di Belanda. Jadi siapa yang salah? Orang yang canggih yang salah. Orang yang bertekad kuat 14 bulan mengarungi lautan, oh salah itu. Apakah karena dia mau mencari komoditi perdagangan? Salah. Apa orang yang mau mengadakan perjalanan jauh? Salah. Keliru. Tidak. Justru kita yang berleha-leha, yang santai-santai karena semua ada di Indonesia. Semua berlimpah ruah. Kita menjadi dinabobokkan oleh kemudahan. Dibuat santai oleh kekayaan negara kita sehingga kita berleha-leha, santai-santai sehingga kita tidak bisa membuat kapal-kapal yang besar seperti Belanda. Padahal di Belanda kan tidak ada hutan besar seperti di Indonesia. Kayu-kayu besar yang ada di hutan-hutan kita. Tapi yang buat yang besar-besar justru Belanda. Orang cerdas. Oh, di Belanda kan orang cerdas-cerdas. Di kita apa tidak ada orang cerdas? Di Indonesia apa tidak ada orang yang pintar? Ada. Pasti banyak. Negara kita kan lebih besar jauh dari Belanda. Mereka cuma berapa tadi? 4 kapal. Di Indonesia berkapal-kapal kalau. Tapi orang yang 4 kapal tadi mampu mengalahkan dan menundukkan Indonesia. Melumpuhkan pemerintahan perdagangan di Indonesia. Jadi jangan serta-merta melemparkan tuduhan negatif kepada orang lain, kepada Belanda. Termasuk kembali kepada jiwa tadi. Jangan serta-merta melemparkan alasan apapun saja yang bernada negatif kepada orang lain. Sehingga kita harus selalu introspeksi. Di Al-Quran kan ada.
Surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Allah memerintahkan kita harus wal tandur. Sebaiknya selalu melihat, menengok, menintrospeksi, bermuhasabah apa yang dilakukan untuk kelakuan ligot best. Jangan serta-merta dirinya bubukkan, jangan dimanja-manja, jangan kita dibuat lemah karena kita serba ada sehingga kita tidak mau tandur melihat introspeksi, muhasabah, harus tandur melihat, bermuhasabah terus menerus pada diri sendiri untuk apa kegiatan yang akan terjadi besok. Begitu. Kalau dari segi yang lain selain Al-Quran, muhasabah ini, introspeksi ini, saya temukan perkataan mutiara dari khalifah terkenal dalam Islam, orang yang keras, gagah berani, dan Allah, Rasulullah menjamin dia masuk surga berdasarkan tentu firman wahyu dari Allah. Khalifah yang kedua. Siapa? Kalau tidak tahu ini kebangetan. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Introspeksilah diri kamu semua sebelum kamu nanti oleh Allah akan dihisab, akan dihitung. Jadi kita kembali ke diri sendiri dulu, jangan langsung menuduh orang. Kalau anak kecil, ya tidak apa-apa, anak kecil apa tadi ketika tugas-tugas di sekolah tidak dikerjakan, PR-nya tidak selesai, oleh gurunya ditegur. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas? Anak kecil bisa melemparkan kesalahan pada orang lain. Pak, saya di rumah disuruh mijitin ibu karena ibu sakit. Nah, jadi yang salah bukan dia yang mengerjakan PR, tapi ibunya. Begitu. Sama dengan apa? Kalau terjadi pertandingan yang sering apa ya? Ya yang skala dunia, sepak bola. Sepak bola tim Indonesia melawan tim, tidak usah jauh-jauh, kalau melawan tim Inggris atau tim Argentina terlalu jauh ya, terlalu jauh. Tim sepak bola Indonesia PSSI melawan tim sepak bola yang seimbang dengan kita, tapi kita sering kalah apa? Malaysia ya, negara tetangga Malaysia. Kalau kalah, tim Indonesia kalah, biasanya apa? Ketika diwawancara oleh televisi, melemparkan kesalahan pada orang lain. Saya kalah Pak karena waktu pertandingan terjadi hujan deras sehingga lapangan itu banyak penuh air. Penuh air sehingga bola kalau ditendang sering menyangkut. Tidak lancar menggelinding seperti pada lapangan kering. Jadi yang salah hujannya, lapangannya. Jadi dia kalah itu karena hujan, karena lapangan. Itu artinya tidak mau introspeksi. Kalau mau menyalahkan hujan, apa yang bisa diperbaiki dari hujan? Kalau mau menyalahkan lapangan, apa yang bisa diperbaiki dari lapangan? Wong itu lapangannya orang. Maka sebaiknya seperti tadi, hasab, kembali ke diri dulu. Mungkin latihannya kurang, mungkin posisi pemainnya yang kurang benar, ya, mungkin trik-triknya yang kurang lengkap dibanding trik lawan. Ya, sehingga kalau begitu kan bisa dirubah untuk diri sendiri. Sama dengan kita ini.
sama dengan kita, dengan diri sendiri, setiap apapun saja. Orang, mohon maaf, saya tidak menyebut nama orang suku. Kita kan sering jualan di banyak tetangga-tetangga kita yang sering jualan di kota-kota. Jualan makanan, jual minuman. Kalau Madura terkenal apa ya? Jualan sate, sate ayam, sate daging, sate kambing, jualan sate. Kalau tidak laku, jualan sate, 1 malam tidak laku, 2 malam tetap tidak laku, 3 malam tidak laku. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melempar kesalahan pada orang lain. Oh ini tidak laku karena itu tetangga yang jualan nasi goreng itu pakai santet, pakai doa, pakai dukun. Sehingga yang nasi goreng laku, yang sate tidak laku karena pakai. Jadi apa yang bisa dikerjakan? Tidak ada, tetap begitu saja. Tetap tidak laku. Beda kalau muhasabah, introspeksi tadi. Misalnya, kenapa dagangan kamu tidak laku? Introspeksi kembali ke dalam diri. Mungkin karena bumbunya terlalu asin. Kan bisa dirubah besok, jangan asin. Mungkin pelayanannya kurang ramah, bisa dirubah besoknya lebih ramah lagi. Mungkin lokasi tempat jualannya kurang strategis, di tempat yang tidak banyak orang lewat, bisa dirubah. Berikutnya bisa pindah ke lokasi yang strategis. Begitu. Jangan langsung melemparkan kepada orang lain. Kalau orang di mana? Di beberapa suku, biar tidak Madura terus. Di beberapa suku yang jualan saya tahu ada warung Tegal ya, warung Tegal, ada warung Padang, restoran Padang. Itu kalau kurang rame, kurang laku, kurang laris, jangan serta-merta melempar kesalahan kepada warung lain, restoran lain, toko lain. Introspeksi dulu kepada diri sendiri. Kita punya toko, kurang laku ya, introspeksi pada diri sendiri. Jangan melemparkan kesalahan pada orang lain. Itu nonsen, tidak ada gunanya. Maka betul perkataan sahabat Umar tadi, hasab, introspeksi, qabla an tuhasabu. Walaupun perkataan Umar ini lebih kepada amalan-amalan akhirat. Sedangkan topik kali ini ya semua, baik amalan dunia maupun amalan akhirat. Walaupun tadi contoh-contoh yang saya buat itu lebih banyak kepada contoh dunia. Tapi ini untuk semua. Untuk semua. Misalnya, contoh akhirat sekarang, biar tidak fokus ke dunia terus. Seorang suami di dalam keluarga. Misalnya tidak bisa melakukan sholat, puasa sunnah, Senin Kamis, ya. Ayyamul Abyad 3 hari yang berapa? 13, 14, 15 setiap bulan tidak bisa melakukan. Ketika ditanya oleh siapa, ustadznya atau gurunya atau temannya, kenapa ada puasa sekarang? Sekarang kan hari Kamis. Ustadz, saya ada puasa hari ini karena tadi malam istri tidak menyediakan sahur untuk saya. Jadi yang salah siapa? Istrinya, karena tidak menyediakan sahur. Padahal sebetulnya kan bisa saja istrinya tidak menyediakan sahur, dia sediakan sahur sebelum tidur, sediakan sendiri sahur. Untuk sahur menunya kan tidak terlalu banyak, bisa dia sediakan sendiri. Jangan menyalahkan istrinya. Urusan akhirat. Atau contoh yang kedua, contoh terakhir ya. Contoh terakhir. Orang
seorang suami, seorang anak laki-laki kan sunnahnya sholat berjemaah ke masjid. Dia sholat di rumah, di pojok, atau di dalam kamar. Ketika ditanya, kenapa ada sholat berjemaah ke masjid? Ah, saya kalau sholat berjemaah ke masjid, kasihan. Anak saya tidak mau ditinggal. Di rumah anak saya yang kecil tuh manja sekali. Kalau ditinggal nangis. Saya tidak tega kalau meninggalkan anak nangis. Itu kan alasan menyalahkan anak kecil. Apa yang bisa dilakukan anak kecil untuk membela? Tidak ada. Coba muhasabah dulu. Introspeksi ke diri. Ustaz. Anak kecil nangis kalau ditinggal, ya kan bisa digendong, bawa ke masjid. Ya, ada perubahan kalau muhasabah. Kalau melemparkan kesalahan ke orang-orang lain, ya tidak ada gunanya. Dan banyak alasan. Kita bisa cari alasan itu apa ya, segudang 100 alasan untuk membenarkan kesalahan yang kita lakukan. Bukan hanya 100, mungkin 1000. 1.000.000 alasan bisa kita buat untuk melindungi diri sendiri agar kita dibenarkan oleh orang lain. Kalau kata teman saya dulu bergurau, kalau disalahkan orang lain kita bisa lemparkan alasan. Alasan bahasa Maduranya, bahasa Jawanya kan hutan. Ya kita bisa lemparkan alasan karena kita kan orang alas. Orang alas artinya orang hutan. Jadi jangan memakai alasan-alasan. Kita selalu introspeksi, memperbaiki diri, harus selalu improve, meningkat. Dengan introspeksi diri kan bisa meningkat. Masalah kesalahan, masalah kekurangan wajar, namanya manusia, siapa tidak punya kekurangan. Siapa tidak punya kesalahan. Tapi dengan introspeksi tadi, kesalahan yang sama, insya Allah akan tidak terulang lagi. Meningkat, improve. Begitu para pemirsa. Saya kira cukup, selesai. Alhamdulillah, sampai di sini episode kali ini. Terima kasih sudah mau bergabung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.